Teman-teman, selamat pagi, selamat datang di video hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu happy apapun yang terjadi. Teman-teman, buat yang baru ini adalah bacaan umum harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan saya sangat menghargai sikap dewasa teman-teman dalam mendengarkan video ini. Oke, kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Dan jika teman-teman butuh informasi lebih ringkas, silakan lihat description box di bawah ini. Kita ambil 3 kartu dan biarkan aplikasi ini yang memilihkan untuk kita secara random. Kita lihat bahwa hari ini tampaknya ada yang membuat kita beruntung. Artinya kita di dalam perlindungannya, dibantu untuk bisa memegang teguh janji kita di tengah godaan yang ada di depan kita. Dan godaan itu memang sebenarnya adalah untuk menguji seberapa jauh kita bertekad untuk memegang janji ini. Mungkin janji kepada diri sendiri untuk tidak lagi terlibat dengan hal-hal yang sifatnya hanya sementara, drama, dan hanya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan emosi yang positif, barangkali seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat 3 kartu yang sudah jumping untuk tanggal 8 Juni ini, pertama adalah yang perlu healing adalah transformasi. I am joyous, centered, and safe as wonderful changes occur around me. Oke, barangkali buat teman-teman yang resonate, kejadian di minggu lalu, khususnya di akhir minggu lalu, itu memberi banyak revelation, memberi banyak wacana berpikir yang baru buat teman-teman, dan ini adalah saatnya punya tekad untuk membuat perubahan. Barangkali bukan perubahan yang begitu besar, tetapi punya pengaruh besar cepat atau lambat. Misalnya, tidak lagi punya kebiasaan makan mungkin terlalu berlemak, sesimpel itu ya. Dan itu artinya berani untuk menghadapi godaan, tidak lagi tergiur untuk makan makanan yang sangat enak tetapi kemudian punya dampak ya. 1 jam kemudian leher terasa berat, leher belakang ya kerasa. Yang jelas kantongnya juga berkurang cukup banyak dan dirasakan penyesalan itu selalu datang belakangan. Hal-hal seperti itu ya, dan ini sudah tidak ingin dilewati lagi. Itu adalah salah satu contohnya. Karena satu-satunya cara untuk keluar, untuk berubah adalah melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Sehingga yang berikutnya adalah saya berani mengatakan tidak pada makanan terlezat yang hanya membuat diri saya sakit. Misalnya seperti itu. Oke, kita lihat pada chart hari ini tanggal 8 Juni 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Yang masih sangat dominan dari gambar ini adalah Mars di Pisces yang masih square dengan matahari di 17 derajat. Ya, keduanya 17 hampir 18 derajat. Dan ini mengatakan bahwa konflik internal di diri kita sendiri masih sangat besar. Apalagi sebenarnya kita tidak sepenuhnya yakin dengan pilihan kita pada saat itu. Untungnya Venus itu semakin menjauh dari hubungan kedua ini. Jadi konfliknya itu terjadi tanpa melibatkan Venus yang retro. Dia menarik diri. Katakanlah memang saat ini dia belum menampakkan diri. Ya, Venus belum terlalu memperlihatkan diri sendiri. Tetapi ya, Venus terlihat pada pagi hari sekarang. Sudah mulai muncul ya, mulai terlihat. Tapi di pagi hari, bukan di sore hari seperti biasanya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah bertekad untuk muncul sebagai pemenang. Ada saatnya nanti Venus harus kembali berada di sinaran yang kuat dari matahari, belum hari ini, tetapi pada saat ini Venus sedang menghimpun semua kekuatan, kepercayaan dirinya, menunjukkan bahwa saya tidak akan mudah terpengaruh bahkan oleh orang yang punya dampak besar terhadap emosi
diri kita pada saat ini. Dan kalau kita lihat lebih detail, rasanya pantas kita baca hari ini. Kita lihat Juno itu menjadi pusat perhatian juga. Dia harus masih healing. Kemudian dia juga square dengan Vesta dan Merkurius, artinya ada dorongan untuk mengikuti hal yang lama, tetapi logikanya mengatakan hal yang berbeda. Dia trine dengan Saturnus sehingga kita merasa punya dukungan untuk membuat perjanjian ini. Jadi gambar cincinnya tadi, kita punya tekad untuk memenuhi janji pada diri kita minimal. Walaupun kalau kita lihat di sini ada energi lain dan mungkin ada di dalam kita, adalah kita masih sangat ingin memberontak dari situasi baru. Artinya kita sebenarnya tidak ingin settle dengan situasi baru. Masih belum menerima sepenuhnya bahwa ini adalah kenormalan baru. Kira-kira seperti itu. Kita ambil sekarang dari tarotnya, ambil yang 4 kartu, kita lihat apa yang muncul dari sini. Oke, ya, memang tantangannya adalah kita tidak mau berubah, walaupun sebenarnya mau tidak mau kita sudah harus berubah. Kita sudah tidak bisa lagi membiarkan diri kita hanyut dalam kebiasaan masa lalu. Tetapi buat kita mengubah sesuatu yang sangat mendasar itu luar biasa sukar, sehingga memang sarannya cobalah mulai dari yang paling kecil, apapun, karena yang paling kecil itu tangga pertama selalu yang paling, ya, anak tangga pertama adalah yang paling tinggi, yang paling susah kita mendakinya. Tetapi kalau itu sudah dimulai, tangga-tangga berikutnya, anak-anak tangga berikutnya itu tidak sukar ketika kita melakukan hal pertama, perubahan tersebut. Apa yang terjadi di diri kita mencoba untuk mencari keseimbangan baru. Karena sama seperti kebiasaan lama, ini kita kayak craving lagi, kayak mencari lagi. Sama seperti kalau kita tidak puasa, ya, lama tidak berpuasa, kemudian hari pertama puasa, tepat jam 12, perut kita nagih. Kita tahu, kepala kita tahu kalau kita nggak boleh makan karena kita sedang puasa dan kita niat untuk puasa. Tetapi yang namanya biologis, dia tidak mengatakan secara logika, dia mengatakan apa yang tubuh membutuhkan. Membutuhkan karena kebiasaan. Tetapi ketika perut memanggil jam 12 siang, itu kalau kita lakukan pembiasaan baru, ya, kita sibukkan sehingga laparnya bisa kita kesampingkan, apalagi kita dominasi dengan logika kita dan lain sebagainya dengan kesibukan yang lain, sehingga walaupun kita merasakan tetapi kita tidak memenuhi teriakan atau demand itu, tidak memanjakan rasa lapar itu karena kita punya misi yang lebih tinggi. Tadi dalam contoh ini adalah puasa, maka kita biarkan pada hari kedua, ketiga, keempat puasa. Kita masih ingat Ramadan belum terlalu lama berlalu, ini masih Syawal juga, sehingga kita masih paham bahwa jika kita lakukan pembiasaan baru, dan kalau misalnya jam 12 lapar dan pada saat ini kita tidak berpuasa, kita sudah tahu bahwa kita tidak perlu makan terlalu banyak, karena sebenarnya tubuh kita tidak membutuhkan sebanyak itu. Lihat tubuh di kaca, bukan mengatai orang yang merasa tidak oke, tidak, tetapi sehat itu jauh lebih penting. Kira-kira seperti itu kartunya. Dan terakhir kita lihat self love yang 5 kartu. Kita pilih terlebih dahulu kartunya. Ya. Situasinya adalah you are safe. Protection is always available to you. You have all the resources you need both within you and around you. Jadi ini kayaknya sama dengan gambar yang di tengah saya bilang. Bagaimanapun juga kita sebenarnya terproteksi. Selalu ada hal yang menguntungkan, mengingatkan kita untuk kembali mengambil keputusan untuk hidup sehat.
Kita lihat yang kedua, challenge-nya adalah balance ya, karena ini seperti the justice tadi, tapi dia posisinya di challenge ya. Challenge-nya adalah tadi kalau kita lapar, kita bisa sangat tergoda untuk mulai makan padahal kita puasa, tadi hanya kiasan ya. Solusinya adalah co-create, maka kita mencari kembali balance tersebut, co-create, working with others, dengan orang lain, barangkali mencari kegiatan lain yang baru ya. Ini juga kartu bisa mengatakan bahwa ada relationship baru yang akan growth. Relationship yang dimaksud di sini tidak hanya dengan orang lain, tetapi kita dengan kegiatan baru kita. Misalnya tadi saya ambil contoh kan, lapar jam 12, begitu kita ngerasa lapar tapi belum boleh makan, maka kita buat kegiatan baru, misalnya apa? Mengaji atau membaca ayat tertentu, 2-3 ayat tapi yang panjang-panjang misalnya. Itu co-create yang baru. Ya, share the energy and experience. Jadi membuat hubungan baru yang tadinya tidak ada, menggantikan hubungan kita dengan sesuatu yang lama. Tadinya jam 12 adalah makan, jam 12 sekarang membaca, misalnya seperti itu. Advice-nya adalah forgive and release ya. You are stronger for carrying love and forgiveness rather than anger. Keep the lessons learned without holding on to the past hurt. Jadi kalau lapar itu kan lapar badan buat kita mungkin tidak terlalu susah karena tidak menyangkut emosi. Ada hal lain dalam kehidupan kita dan barangkali ini resonate buat beberapa orang. Misalnya kita terbiasa mendapatkan telepon jam 12 menunjukkan perhatian, tetapi di balik perhatian itu tentunya ada yang dibayar lebih mahal dan kita sudah tidak inginkan hal itu lagi ya. Nah, maka kita harus melepaskan kebutuhan kita untuk diperhatikan secara khusus pada jam 12. Saya hanya mengambil contoh ya. Kemudian apa outcome-nya adalah be nimble. Nimble itu adalah cekatan. When you ask for help, you are sometimes called to be flexible when it arrives in unexpected form. Jadi kalau misalnya tadi kita kangen ya, ingin nge-WA lagi, padahal sebenarnya kita udah komitmen nggak mau lagi masuk ke dalam hubungan yang nggak jelas ya. Mulainya nanya-nanya makan siang, padahal sebenarnya dia tidak ingin melepaskan hubungan yang toksik dengan kita yang seharusnya memang kita tidak melakukan. Maka yang bisa kita lakukan outcome-nya adalah kita menjadi sibuk dengan hal lain, misalnya tadi membaca buku atau membaca apapun yang ada di tangan. Oke, teman-teman, hari ini kita seperti masuk ke dalam situasi yang relatif baru dan ini membutuhkan ketetapan dalam hati kita, tekad bahwa kita mengambil keputusan semua untuk terbaik bagi diri kita dan selalu akan ada yang membantu. Ya, ini adalah kartu tentang keseimbangan, tentang selalu ada bantuan, ada keberuntungan dimanapun, tetapi memang godaan itu ada. Tetap walaupun kita sebenarnya dalam hati sudah membuat janji pada diri kita sendiri. Hari ini fokuskan pada transformasi menjadi lebih baik dan lepaskan dari semua ikatan yang toksik, apapun itu, termasuk tadi misalnya makanan bersantan ya. Dan outcome-nya adalah kita berani tidak mengambil opor paling enak bikinan siapa itu dari restoran sana, karena kita yakin bahwa dia hanya membawa kita pada hal yang tidak terlalu positif untuk diri kita. Lanjut ke dalam sini adalah konflik sudah ada, tetapi kita bisa menyingkir sedikit, tidak perlu bergumul dengan konflik. Kita membangun harga diri, kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kita mampu. Dan bahwasanya di samping kita tengah mengelola bagaimana hubungan baru ini bisa dikembangkan, ada energi lain yang ingin merusak hubungan baru ini. Ya, hubungan tadi tidak tentu dengan orang lain ya, tidak harus dengan orang lain.
Dan kita memang hari ini terasa tidak balance karena ada yang tidak bisa kita biarkan lagi, harus ada perubahan. Dan anak tangga pertama selalu yang tersukar, tetapi itu adalah yang terbaik untuk kita. So, jangan takut kalau kita merasa sedikit lapar, tanda petik. Hari ini kita dalam kondisi baik-baik aja. Kita bangun hubungan baru yang lebih positif, tidak selalu dengan orang, ya. Dan kalau kita seperti craving, meminta sesuatu, lepaskan. Dan kemudian ternyata kita bisa meloncat dari situasi yang hendak sebenarnya tanda petik menerkam kita dan membiarkan kita berada di dalam satu gungkungan. Oke teman-teman, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.